Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Ahmad Firdaus, mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 04020124019. Hari ini saya ingin membahas moderasi beragama melalui pemikiran Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dengan merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Habib Ja'far menjelaskan bahwa penting untuk memahami bahwa kata ummatan di sini merujuk kepada umat Islam, bukan agama Islam. Agama Islam pastilah moderat dan tidak perlu dimoderatkan. Yang perlu dimoderatkan adalah umat Islam itu sendiri, sebab umat berbeda dengan agama. Bisa jadi seorang umat tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik, sehingga dia tidak merepresentasikan agama itu sendiri. Sebaliknya, umat dari agama lain justru bisa saja secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, Habib Ja'far mengingatkan kita pada Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu Islam dari Mesir, ketika ia mengunjungi Paris 1 abad yang lalu. Ia mengamati bahwa orang-orang di sana disiplin, ramah dan menjaga kebersihan. Ia berkata, "Aku melihat Islam di Paris, meskipun aku tidak melihat Muslim di sana." Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bisa dihidupkan oleh siapa saja, tidak hanya oleh umat Islam. Kemudian, Habib Ja'far menggarisbawahi kata ja'ala. Kata ini berbeda dengan khalaqa. Khalaqa berarti menciptakan, yakni tindakan Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, seperti penciptaan bumi. Sementara ja'ala berarti menjadikan, yaitu membuat sesuatu yang awalnya berpotensi menjadi aktual. Ini adalah proses aktualisasi dari potensi yang ada. Oleh karena itu, ada gabungan antara kehendak Allah dan kehendak serta tindakan manusia. Potensi yang Allah berikan kepada kita adalah agama Islam itu sendiri. Dan tugas kita adalah menginternalisasi nilai-nilai Islam agar kita sebagai umat Islam dapat menjadi umat yang sesuai dengan agama itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kata wasatan. Dalam ayat ini memiliki setidaknya 3 arti menurut tafsir Ar-Razi dan At-Tabari. Pertama yaitu di tengah-tengah atau pertengahan. Dalam hal ini, kata wasit dalam bahasa Indonesia juga berasal dari kata wasatan, di mana seorang wasit berada di tengah dan tidak dipengaruhi oleh bias dari kanan maupun kiri. Dan kata yang kedua adalah adil. Di tengah bukan berarti kita tidak berpihak. Ketika kita berada di tengah, kita bisa saja berpihak pada yang benar. Adil bukan berarti bersikap sama kepada kedua belah pihak. Misalnya, jika kita memberikan hadiah pakaian kepada 2 orang, 1 dewasa dan 1 anak-anak, adil bukan berarti memberikan ukuran yang sama. Sebaliknya, kita memberikan ukuran yang sesuai untuk masing-masing. Dan kata yang ketiga, wasatan berarti juga terbaik. Kita tidak mungkin diterima sebagai wasit atau hakim jika kita bukan yang terbaik di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan Hajar Aswad terpilih karena beliau dianggap sebagai yang terbaik
Beliau diakui sebagai pemimpin, bukan hanya di antara umat Islam, tetapi di antara semua orang tanpa memandang latar belakang. Dalam konteks ini, kita ingin menjadi hakim yang baik dan keputusan kita harus juga yang terbaik. Makna wasaton dalam arti terbaik juga terkait dengan kata setelahnya, yaitu syuhada dalam ayat ini. Kata syuhada berarti saksi. Jadi kita berada di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul untuk menjadi saksi tentang nilai kebenaran. Pada akhirnya, moderat adalah tentang menjadi muslim yang berada di tengah, tidak bias terhadap kanan maupun kiri, dan menghukumi secara adil tentang apa yang benar dan apa yang salah, tanpa peduli resiko yang mungkin dihadapi. Dengan begitu, kita telah melakukan satu aspek dari jihad. Dan jika kita meninggal karena sikap kita yang berani menyampaikan kebenaran, kita akan disebut sebagai syuhada. Terakhir, penting untuk menyampaikan kebenaran itu secara bijaksana. Dengan pemahaman ini, mari kita bersama-sama berupaya menjadi umat yang moderat, yang mencerminkan nilai-nilai luhur, Islam dalam setiap tindakan kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.